Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Halo anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Minggu ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran kita untuk mengenal tentang kekayaan Indonesia. Kita akan belajar tentang kebinekaan Indonesia, di mana kita memiliki puluhan wilayah atau provinsi dengan berbagai keragaman budaya, agama, kesenian, adat istiadat, makanan, dan sebagainya. Dari kegiatan pembelajaran mengenai tanah airku minggu ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, siswa dapat mengenal berbagai suku, rumah adat, makanan khas, serta pakaian dan kesenian khas dari Pulau Papua. Hari Senin ini kita akan mengenal suku yang ada di Pulau Papua. Minggu lalu kita sudah berjalan-jalan ke Pulau Sulawesi untuk mengenal tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan jalan-jalan kita menuju pulau di ujung timur Indonesia, yaitu Pulau Papua. Pulau Papua terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Ibu kota Provinsi Papua adalah Jayapura. Ibu kota Provinsi Papua Barat adalah Manokwari. Pulau Papua yang terbagi menjadi dua provinsi ini memiliki wilayah yang sebagian besar merupakan pegunungan dan hutan. Di Pulau Papua ini terdapat banyak suku asli yang tinggal di sana. Dua suku besar yang merupakan penduduk asli Pulau Papua adalah suku Asmat dan suku Dani. Suku Asmat adalah salah satu suku di Pulau Papua yang terkenal karena mampu membuat berbagai ukiran dari kayu yang indah dan menarik. Suku Asmat ada yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga yang tinggal di daerah pinggiran pantai. Orang-orang suku Asmat bekerja dengan berkebun, menanam umbi-umbian seperti ubi, lalu berburu binatang-binatang di hutan, serta menangkap ikan di sungai atau laut untuk dimakan. Tidak seperti kita yang terbiasa memakan nasi, makanan pokok orang-orang suku Asmat adalah sagu, karena tanah di Papua sulit digunakan untuk menanam padi. Selain sagu, mereka makan umbi-umbian, binatang dari hutan, serta ikan tangkapan dari sungai atau laut. Suku Dani tinggal di daerah pegunungan di Pulau Papua. Orang-orang suku Dani bekerja dengan berkebun, yaitu menanam umbi-umbian dan sayur mayur, serta beternak babi. Hasil kebun yang sudah dipanen akan dijual ke pasar-pasar. Sama seperti suku Asmat, orang-orang suku Dani juga tidak biasa makan nasi. Mereka makan sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan juga daging babi. Nah, tadi kita sudah mengenal ya suku-suku yang ada di Pulau Papua. Sekarang kita akan melanjutkan untuk kegiatan pembelajaran untuk anak-anak pada hari ini. Yang pertama, mensyukuri atas semua karunia Tuhan yang diberikan pada kita. Kita mensyukuri karunia Tuhan yang sudah kita terima, salah satunya dengan berdoa sebelum makan. Nah, anak-anak, mari berlatih membuat dan mengucapkan doa pribadi sebelum makan. Doanya tidak perlu panjang-panjang.
Yang penting bagaimana anak-anak bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan karena boleh menikmati karunia Tuhan, yaitu makanan. Dan semoga makanan yang akan dimakan ini bisa menjadi kekuatan, menjadi berkat untuk anak-anak dalam beraktivitas. Lalu yang kedua adalah meminta izin ketika akan menggunakan barang milik orang lain. Mari anak-anak, saat kita akan menggunakan barang milik orang lain, jangan lupa untuk meminta izin terlebih dahulu. Misalnya anak-anak ingin memakai atau meminjam HP milik mama atau papa. Lalu misalnya akan meminjam sesuatu dari kakak, adik, saudara, dan sebagainya. Jangan lupa untuk meminta izin terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, melakukan banyak gerakan koordinasi mata, tangan, kaki. Anak-anak mengikuti gerakan dalam senam pinguin dari video yang akan dibagikan. Untuk kegiatan yang ketiga ini kita akan melakukannya selama 2 minggu, minggu ini dan minggu depan, sehingga tidak perlu didokumentasikan pada minggu ini. Kemudian yang berikutnya, menyalin tulisan dengan rapi. Anak-anak berlatih menyalin tulisan pada buku tulis dengan rapi, yaitu bentuk hurufnya tepat, kemudian ukuran hurufnya sesuai dengan garis pada buku tulis, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian ada spasi atau jarak antara satu kata dengan kata berikutnya. Anak-anak bisa melihat pada kertas contoh yang sudah diberikan. Yang kelima, anak-anak berlatih lagi untuk menyebutkan hasil penambahan. Untuk mengerjakan penambahan ini, ingat ya anak-anak, dengan cara menyimpan di kepala dan menggunakan tangan. Lalu yang terakhir adalah menyanyi lagu Aku Anak Indonesia. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita hari ini untuk mengenal suku-suku yang ada di Pulau Papua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap sehat selalu, tetap dalam berkat Tuhan. Terima kasih.